Halo teman-teman semuanya, kami dari tim CC26 PSU 187 sangat excited hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja keras kami di Capstone Project Coding Camp 2026, yaitu sebuah project bernama Moodmate. Nah, oke, boleh next. Oke, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan tim luar biasa di balik aplikasi ini. Saya Fatah Ahmad dan Akmal Faiz Agiputra sebagai full stack web developer, dan yang kedua ada AI engineer yaitu ada Mas Raffi Priamitra Nuraga dan Alia Nurahmawati, dan yang ketiga ada dari data science yaitu Loisa Anastasia Hermawan dan Nanda Dwi Arinda. Oke, sebelum kita masuk ke teknisnya saya mau cerita sedikit. Sebenarnya kita ini lagi bikin apa sih? Nah, jadi Moodmate pada dasarnya adalah aplikasi pendamping untuk mencatat dan melacak mood atau emosi kita sehari-hari. Pertanyaannya, kenapa kita repot-repot bikin aplikasi? Nah, alasannya ada di latar belakang ini. Jadi, di era sekarang yang serba cepat ini, tekanan itu datang dari mana-mana. Buat yang mahasiswa mungkin pusing sama akademik, dan yang kerja juga tertekan sama target profesional. Saking sibuknya ngejar itu semua, kita sering banget nge-skip atau mengabaikan kondisi kesehatan kita sendiri. Dan dampaknya apa? Banyak dari kita yang akhirnya jadi kesulitan mengenali emosi kita sendiri. Yang kadang kita tiba-tiba ngerasa bad mood parah, tapi kita sebenarnya nggak tahu pemicunya apa. Nah, pola emosi kita jadi berantakan dan tidak teraba. Nah, kalau ketidaksadaran diri atau kurangnya self-awareness, ini kalau dibiarkan terus-menerus bahaya banget. Nah, ini bisa jadi numpuk dan bisa jadi stres yang kronis, dan ujung-ujungnya kita bisa burn out. Kalau udah burn out, boro-boro mau produktif, buat bangun dari kasur aja susah banget. Nah, sebenarnya solusi itu ada, yaitu dengan rutin mencatat emosi atau journaling. Tapi realitanya, orang mikir kalau nyatat emosi itu ribet. Dianggapnya jadi beban tugas tambahan dan bukan sebuah kebutuhan yang mendesak. Dan berangkat dari situlah kami menghadirkan Moodmate untuk mengubah pandangan tersebut dan bikin tracking emosi jadi lebih mudah dan menyenangkan. Oke, boleh dilanjut? Oke, next-nya itu ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasikan, kami merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus pengembangan MoodMap. Yang pertama, bagaimana membuat pencatatan emosi harian yang konsisten dan intuitif? Yang kedua, bagaimana AI dapat mengklasifikasikan emosi dari teks pengguna secara akurat? Yang ketiga, apakah rekomendasi aktivitas terbukti membantu memperbaiki kondisi mental? Lalu, mengapa MoodMap? Melalui MoodMap, kami berupaya memberikan solusi dengan 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mendeteksi pola emosi negatif sejak dini. Yang kedua, memberikan rekomendasi aktivitas yang relevan secara instan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menyajikan wawasan yang lebih objektif melalui analisis data dan teknologi AI. Oke, boleh next. Selanjutnya ada fitur yang tersedia. Di sini ada 3 fitur yang tersedia. Yang pertama ada daily check-in, di mana pengguna bisa bebas curhat dan nuangin semua perasaan mereka di hari itu, mirip seperti buku digital. Dan di fitur daily check-in ini, pengguna hanya bisa melakukan 1 kali sehari. Lalu yang kedua ada deteksi AI, di mana teks curhatan tadi bakal langsung dibaca sama AI pintar yang udah paham sama bahasa Indonesia, jadi bisa langsung mendeteksi emosi pengguna secara otomatis. Lalu yang terakhir ada weekly analytics. Di weekly analytics ini bakal merangkum semua data emosi harian menjadi laporan mingguan berbentuk grafik, lengkap dengan pemicu stres dan saran aktivitas buat meredakan stresnya. Next. Oke, ini analisis SWT singkatnya dari strength-nya itu meningkatkan self awareness secara objektif dan ramah. Terus weakness-nya sangat bergantung pada konsistensi pengguna dalam curhat harian. Jadi kalau pengguna nggak ngisi ya aplikasinya nggak akan berguna. Terus peluangnya kesadaran mental health yang tinggi dan milenial kesadaran mental health yang tinggi pada milenial dan Gen Z, serta potensi kolaborasi dengan psikolog. Terus tantangannya banyak produk sejenis, jadi kami harus terus menjaga kualitas aplikasi dan nambah fitur.
Next. Oke, di sini kita mudah mendapatkan beberapa hasil ya pada pengembangan produk kita. Ada beberapa fitur yang di sini diantaranya ada modul check-in dan mood dan journal. Di situ kita bisa pilih antara 6 emosi dari very sad ke very happy dan bisa mengisi jurnal yang bisa kita tulis di sana. Yang kedua ada deteksi emosi berbasis AI. Nanti di sistem akan bisa membaca pola dari tulisan jurnal, terus nanti bisa memberikan wawasan sederhana dan tidak menghakimi pentingnya ya. Lalu ada dashboard ringkasan harian, kita bisa lihat ada total check-in, rata-rata mood, streak, dan ada kalender mood interaktif. Selanjutnya ada latihan pernafasan mindfulness jika dibutuhkan, itu ada di sana. Lalu ada insight mingguan, grafik trend mood dan distribusi emosi. Di sana ada juga rekomendasi lembut berdasarkan data. Lalu yang terakhir ada halaman pengaturan, di sana bisa kita edit profile, mode gelap dark mode, atau bisa lockout. Nextnya. Di sini ada beberapa dokumentasi. Di sini kita lihat di kiri atas ada dashboard, di mana kita bisa lihat ada total check-in, terus ada rata-rata mood juga di sana, terus ada strike hari ini, ada greeting juga di sana di atasnya. Lalu di bagian kanan atas itu ada curhat harian. Di situ kita bisa pilih ada 6 tadi seperti yang saya katakan tadi. Lalu di sana kita bisa ngisi teks bagaimana perasaan kita pada hari itu saat check-in. Lalu bawah kiri ada panduan pengguna. Di landing itu ada cara kerjanya dari sistem kita. Jadi user bisa membaca itu sebelum menggunakannya. Lalu di bawah kanan ada laporan mood mingguan yang bisa mendapatkan insight dari sana. Bagaimana sih mood kita dalam beberapa hari ke belakang sampai saat ini. Next-nya. Oke, di sini ada strategi yang akan kami gunakan selama 1-2 bulan ke depan, yaitu fokus pada stabilitas dan user feedback, soft launch internal dengan tim dan beta tester, terus punya minimal 5 user aktif, mengumpulkan feedback tentang kenyamanan pengguna, bug dan kesan pertama, terus ada perbaikan bug jika diperlukan, dan monitoring rata-rata. Rencana bulan ketiga akan ada peluncuran ke komunitas kecil seperti teman-teman kampus mahasiswa, terus ada menambah fitur baru seperti pengingat harian, berupa notifikasi dan ekspor jurnal ke PDF. Lalu ada metrik utama, itu retention day 7, minimal lebih dari 30% pengguna aktif, terus ada minimal 1 entry per minggu sekitar 40% user, dan terakhir ada rencana bulan 4 dan 5, saran aktivitas berdasarkan pola mood, gamifikasi, berupa memberikan rencana reward achievement kepada pengguna dengan judul 30 hari jujur dengan diri sendiri. Terus bisa share ke story media sosial quotes dari Insight Mood Map. Oke, boleh di next lagi. Nah, itu dia tadi keseluruhan presentasi dari tim kami mengenai aplikasi Moodmate. Akhir kata mewakili seluruh teman-teman tim CC26 PSU 187, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami dari awal sampai akhir. Oke, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama presentasi. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan mental teman-teman. Terima kasih.